Oke guys, selamat pagi. Bersama orang yang sedang mencari aktivitas di kebun ya, di kebun jagung. Jadi saya berpesan kepada teman-teman yang saat ini sedang banyak masalah atau beban pikiran ya. Jadi bahwa tenang saja, yang namanya masalah itu semua orang pasti punya. Dan saya kira setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk mencapai hal itu memang tidak mudah. Kata-kata bahagia itu sulit. Kenapa sulit? Karena ini berlawanan dengan ego, dengan emosional seseorang. Jadi siapapun Anda yang kebetulan saat ini sedang memiliki banyak masalah, problem sendiri dan di kantor, di keluarga dan sebagainya, saatnya Anda itu mencari ketenangan. Mungkin bisa menyendiri di sawah sambil berdoa kepada Allah SWT, memohon jalan yang terbaik. Nah, salah satu hal yang paling positif adalah menyalurkan semua hal yang dianggap tidak baik itu menjadi sebuah karya. Jadi saatnya kalian bisa menjadi seorang penulis dari curhatan Anda sendiri. Dan itu biasanya idenya natural. Dan itu memang tidak mudah menjadi seorang penulis itu, apalagi solo karir ya. Jadi kalau kalian bercita-cita ingin menjadi seorang penulis ya, syaratnya apapun masalah Anda hari ini, tuangkan menjadi sebuah karya. Dan itu siapa tahu bisa menjadi ladang pahala, siapa tahu bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain membaca. Nah itu, jadi hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang pernah kalian alami itu bisa jadikan sebuah karya, baik fiksi maupun non fiksi. Nah, memang waktu dulu ya saya belajar nulis itu berawal dari kenapa orang kok bisa menulis di koran, bisa menulis di website, bisa menulis buku, membuat karya dan sebagainya. Itu pada awalnya saya juga ragu terhadap diri sendiri. Saya bisa apa tidak, karena saya belum pernah menekuni secara langsung. Tapi dulu memang sejak SMP memang saya sudah senang nulis, buat puisi, buat cerita-cerita dongeng ya. Dan itu sebetulnya tidak terarah saja karena nggak ada yang bimbing. Nah, sekarang itu jadi karya saya mungkin sudah ada yang sudah baca ya, baik yang fiksi maupun non fiksi. Dan itu semuanya itu saya tidak pernah berpikir secara berlebihan ya, artinya alurnya harus begini, harus begini, harus begini. Tidak, saya tidak menggunakan hal itu. Tetapi kita harus mencari cerita yang menarik dari dalam diri kita dan ditulis itu dengan menggunakan bahasa yang lain. Artinya bisa digambarkan kepada orang lain, jadi tidak menyebutkan saya. Nah itu, jadi karena betapa lika-likunya perjalanan hidup saya itu sampai di titik ini, itu bisa menjadi sebuah karya. Jadi apapun bagi seorang penulis itu tidak akan kehilangan ide untuk menulis. Tapi memang untuk menyempatkan waktu itulah yang harus kita betul-betul niat dan tekad bulat. Jadi tidak setengah-setengah. Nah kalau hari ini kebetulan saya banyak sekali aktivitas ya, baik di kantor maupun di rumah. Jadi kadang-kadang mau menulis itu bukan nggak niat, cuman memang ketika mau buka laptop sebentar sudah ya ada pekerjaan lain lah, itulah. Dan ini memang sedang saya nikmati. Jadi teman-teman yang ingin membuat sebuah karya tulis itu, saya kira ini nasihat saya penting. Jadi tidak terlalu muluk-muluk. Kalau nanti berharap seperti ini,
kemudian di puncak masalahnya nanti seperti nggak harus berpikir begitu, tapi ikuti alur saja. Yang penting ide cerita itu lebih natural ya, tidak cenderung dibuat-buat ya. Kalau saya biasanya itu menulis dari apa yang sedang, apa yang sudah, ataupun mungkin yang akan saya lakukan. Nah, itu biasanya ide-ide itu muncul. Nah, seperti ini ketika saya di sawah ini ya, kadang-kadang ide itu muncul itu, tentang alam ya. Seperti halnya di belakang saya. Nah, ini di sungai ini yang tempat pengambilan pasir sungai. Nah, itu apa ya? Bisa menjadi sebuah cerpen, bisa menjadi sebuah puisi, bisa menjadi sebuah artikel atau juga berita ya. Ini juga bisa menjadi artikel opini juga ini. Nah, ini tentunya kan kalau kita berpikir natural tentang sebuah karya tulis itu lebih mudah. Makanya dulu waktu saya menyelesaikan karya saya kebetulan di sawah langsung ya. Kalau dulu kan nggak nggak sebanyak apa yang harus saya kerjakan. Kalau hari ini ya mau tidak mau saya syukuri, saya nikmati, meskipun dengan menikmati dengan cara yang semampu saya lah. Jadi kalian kalau belum memiliki sebuah karya dalam hidup kalian, kalau saya yang namanya hidup kan sekali, hidup sekali, mati juga sekali. Jadi kalau tidak meninggalkan sebuah karya bagi saya rasanya kurang puas. Jadi saya tidak berpikir muluk-muluk karya saya itu seperti ini, wah bagus ceritanya, karena yang tahu itu ya pembaca ya. Jadi tingkat kepuasan tulisan itu kan diukurnya dari sejauh mana seorang pembaca itu menikmati alur yang dibuat oleh seorang penulis. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk sebuah karya tulis itu hal yang paling baik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang penulis itu betul-betul memperhatikan dari proses perkembangannya. Oke. Jadi sehingga kita bisa tahu seperti apa prospek tulisan kita sehingga bisa dinikmati oleh seorang pembacanya. Jadi teman-teman yang baru pemula yang ingin jadi seorang penulis, jangan lupa untuk komentar ya, di kolom komentar silakan, nanti insya Allah sebisa saya akan menjawabnya dan semampu saya akan menjawabnya. Jadi saya juga masih pemula, cuman kebetulan saya bergabung di organisasi penulisan, dan itulah yang memotivasi kenapa saya ingin membuat sebuah karya. Jadi tujuannya agar saya itu bisa berkembang ya, berkembang. Kayaknya dalam ini. Jadi tuh ada teman-teman yang ingin membuat sebuah karya, silakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like dan komen.